saya berada di kantor Kejaksaan Negeri Indramayu. Ya. Saya kuasa hukumnya Ibu Erika binti Danapi yang beralamat di Desa Dadap, Blok Puri Santika, RT 2 RW 10, Kecamatan Juntinyuat, Kabupaten Indramayu. Jadi klien saya ini, Ibu Erika, itu mengalami tindak pidana penganiayaan. Terjadi di Desa Dadap, Kecamatan Juntinyuat, Kabupaten Indramayu. Itu sudah dilaporkan di Polsek Juntinyuat pada tanggal 16 Februari 2023. Pelakunya adalah mantan suaminya, yaitu saudara Casmari, beralamat di Desa Dadap, Blok Pulau Obi, Kecamatan Juntinyuat, Kabupaten Indramayu. Setelah dilaporkan, kemudian proses ya, dari penyelidikan, kemudian naik ke tahap penyidikan, ya, kemudian ditetapkan tersangka. Ya. Nah, kemudian setelah ditetapkan tersangka, itu dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Indramayu. Tapi di kepolisian itu pelakunya itu tidak ditahan, tidak dilakukan penahanan. Ya. Kemudian dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Indramayu, yaitu istilahnya tahap 2. Nah, tadi informasi dari penyidik bahwa tahap 2 dengan tersangka saudara Casmari sudah dilakukan. Tersangka dan barang bukti sudah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Indramayu. Jaksa penuntut umumnya itu Pak Tisna. Saya datang kemari ingin mengonfirmasi tersangka penganiayaan atas nama Casmari, ingin memastikan benar-benar sudah tahap 2 dan bagaimana selanjutnya. Nah, tadi saya sudah konfirmasi kepada jaksa penuntut umumnya Pak Tisna, ya, itu membenarkan bahwa penyidik Reskrim Polsek Juntinyuat itu sudah melimpahkan tersangka dan barang bukti, sudah melakukan tahap 2 kepada Kejaksaan Negeri Indramayu. Dan Pak Tisna mengatakan usai menerima tersangka, kemudian langsung dibawa ke Lapas Indramayu untuk dilakukan penahanan. Jadi ditahan, ditempatkan di Lapas Indramayu atau Lembaga Pemasyarakatan Indramayu. Nah, selanjutnya nanti akan disidangkan. Saya berkomitmen untuk mengawal kasus dugaan tindak pidana penganiayaan ini agar tersangka bernama Casmari ini bisa dihukum seberat-beratnya sesuai dengan ancaman yang tercantum dalam pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ya, demikian dari kantor pengacara Tony dan partner di Kejaksaan Negeri Indramayu. Jelasnya kejadiannya itu bisa dijelaskan ya, Erika ya. Jadi kejadiannya gimana waktu itu? Itu apa sih, rebutan anak gitu Pak. Ya, jadi kamu kan sudah cerai nih kan? Cerai, punya anak berapa? 2. Nah, anak yang jadi rebutan itu di mana? Anak keduanya. Oh, anak keduanya. Ada di bapaknya. Bapaknya Casmari. Nah, kronologisnya jadi kamu mau pinjem anak bentar. Mau pinjem anak. Ulang tahun bibi saya. Oh, karena ada ulang tahun? Bibi saya bibi. Anaknya. Terus datang ke rumah juga izin dulu sama mantan suami, diiyain gitu. Terus saya ke situ, tiba-tiba ada kekerasan aja. Ya, kronologis kekerasannya tuh di mana? Jadi anak saya udah digendong, dia nangis, gak mau, direbut lagi sama bapaknya. Anak itu tadinya di dia? Iya, ada di ruangan, di kamar. Iya. Terus kamu gendong? Saya bujuk dia, terus udah digendong, dia nangis, direbut lagi sama bapaknya. Rebut lagi dari belakang, terus dianya langsung mukul ini, mukul. Terus kalung saya patah. Jadi kalungnya putus? Putus, ya. Pertama kali diapain? Kayak gini tuh, dipukul. Dipukul? Iya. Apanya? Ininya. Berapa kali? Satu kali. Terus pas itu kayak mau nyakar gitu, terus dijorokin. Didorong gitu. Didorong ya. Nah, terus yang luka waktu itu apa aja? Ini sama ini, terus memar. Iya, ya. Ini dada memar. Iya, dada memar. Sampai apa sih, abu gitu. Iya, bengkak. Sampai bengkak ya. Berapa hari bengkaknya? Lama sih, berapa hari ya? Ya. 3 harian. Iya, ini buktinya sampai kalung putus ya? Iya, sampai kalung. Ya, ini sampai bengkak. Ya. Ini apa nih, beras sencur ya? Iya, beras sencur. Kenapa nih di beras sencur waktu itu? Apa sakit banget sih sampai gitu, kayak luka dalam gitu. Jarum ya? Wong Indramayu menjarum ya? Luka dalam ya, ini. Nah, terus ini lukanya ya.
Ya ini ya Iya. lukanya. Ini jadi di dagu ya, dagu. sama di dada, ini, sama leher lecet, juga. sama ini lecet. Ini di dada berapa hari waktu itu sakit? Ada ya 3 harian lah. 3 hari. Oke, setelah kejadian kemudian langsung ke polsek ya. Polsek lah. Polsek ya melaporkan dan kemudian langsung divisum. Sekecil apapun penganiayaan itu harus diproses secara hukum ya. Apalagi terhadap perempuan. Tidak dibenarkan ya seseorang main hakim sendiri, seseorang bertindak kasar ya, melakukan penganiayaan apalagi terhadap seorang perempuan yang tidak berdaya. Perempuan itu tidak berdaya. Nah, mungkin beda lagi kalau yang datang laki-laki, mungkin juga tidak akan berani. Nah, makanya karena tidak berdayaannya itulah, maka disinilah penegak hukum harus turun, harus bisa memproses hukum supaya Mbak Erika ini mendapatkan keadilan.